Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, sebelum kita lanjut pada kegiatan saat ini, kami atas nama Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara, turut mengucapkan berbelasungkawa atas terjadinya tragedi Kanjuruhan tanggal 1 Oktober 2022 yang membawa korban kematian maupun yang luka-luka itu ratusan orang. Mudah-mudahan anugerah semesta selalu tercurahkan kepada yang meninggal maupun yang ditinggalkan. Nah, para pemirsa yang saya hormati, saat ini kita berada di Wihara Dhamadipa Arama. Dhamadipa Arama. Persisnya Padepokan. Oh, Padepokan Dhamadipa Arama. Padepokan Dhamadipa Arama. Dipa Arama. Ya. Nah, para pemirsa tadi sebelum rekaman dimulai saya lupa nanya ini. Nah, ini kita sedang ngobrol santai bersama Yang Mulia Bante Jayamedu Tera. Selamat sore Bante. Selamat sore Rahayu. Semoga bahagia semua. Semoga alam semesta berkehendak kita semua bahagia ya Bante. Semoga demikian hendaknya. Nah, para pemirsa, saat ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Yang Mulia Bante Jayamedu Tera terkait dengan adakah manusia suci di dunia ini. Ya. Karena kalau di dalam konteks logika ya, maupun di dalam ajaran Jawa dikatakan bahwasanya adakah manusia suci di dunia ini? Kalau sepanjang yang bersangkutan tadi masih terikat hukum alam, tentunya tidak bisa disebut suci. Apa itu hukum alam? Satu, yang bersangkutan tadi masih kalau orang Jawa bilang gembol tai. Jadi dalam perutnya itu masih ada kotoran yang nantinya akan berwujud berak ya, atau kencing atau kentut. Nah, kalau yang bersangkutan masih seperti itu ya belum bisa dikatakan suci. Karena masih terikat hukum alam, masih ada kotoran dalam tubuhnya. Yang kedua, kalau yang bersangkutan tadi masih terikat hukum alam yaitu tanam tuwe, nandur ngunduh. Ini tidak bisa dikatakan manusia suci karena dia masih terikat hukum alam, tanam tuwe, nandur ngunduh. Kalau dia melakukan kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Kalau dia menanam kejelekan, kejahatan, dia pun akan masih menuai kejahatan. Ini namanya hukum alam. Nah, tetapi tentunya kita akan tidak asik kalau kita tidak ngobrol sama di hadapan kita Bante Jayamedu. Nah, ini mohon maaf Bante, bagaimana tanggapan Bante terkait dengan apa istilahnya kata-kata tadi Bante? Adakah manusia suci di dunia ini Bante? Baik, itu pertanyaan yang ya cukup sulit dijawab. Karena kita itu di lingkungan kita banyak melihat begitu banyak manusia jutaan. Kok nggak menemukan yang satu yang suci itu yang mana toh? Yang ada cuman idealisme. Ceritanya begini, bahwa kita mengenal, kita semua tahu memiliki emas. Ada emas Kumambang, ada emas Joyo, ada emas dalam pengertian benda.
Dikatakan itu emas, pasti mempunyai karatnya. Iya. Karatnya itu berapa sih? Kadarnya ya Bante. Kadarnya 24 karat. Itu pasti mempunyai suatu emas dikatakan murni. Ada enggak emas murni di dunia ini? Ya banyak sekali. Tapi tidak umum. Tempatnya antara lain di bank, di toko emas, di hanya tempat-tempat tertentu yang menyimpan emas 24 karat. Yang paling banyak itu adalah di bawah 24 karat. Di toko emas-masan, di toko perhiasan biasa. Itu yang paling banyak karena yang kemampuan kita ada di sana. Karena itulah kalau katakan ada enggak manusia suci? Ada. Karena kalau tidak ada manusia suci, maka yang ada adalah manusia yang berantakan. Moralnya berantakan. Dalam dunia ini pasti ada yang ekstrem kiri, ekstrem kanan. Ekstrem kanan yang paling baik itu manusia suci. Yang satu adalah manusia yang tidak suci. Tapi meskipun manusia itu tidak suci, katakanlah tadi ada emas 24 karat, ya. Artinya kekotoran-kekotorannya itu sudah zero, sudah nol. Tetapi bagi manusia yang ada itu, yang dikatakan sekarat, 1 karat, emasnya itu cuma kecil, tapi tetap ada emasnya. Kalau emasnya nggak ada, ya itu namanya besi, baja, atau kuningan, atau perak, namanya beda. Karena itulah meskipun orang itu tidak suci, katakanlah penjahat yang paling kejam pun, ya seperti seorang diktator, kita lihat aja, kalau boleh nyebut nama itu Hitler, kejamnya kayak apa? Dia tetap mempunyai cinta kasih dan kasih sayang. Siapa? Antara lain istrinya atau orang yang disayanginya, yaitu adalah Eva Braun. Dia cinta tanah airnya, tapi cintanya kebangetan. Jadi tetap ada yang 1 karat. Dan yang paling banyak itu yang berkisar antara emas yang sekarat, emas yang sekarat. Sekarat itu ada 2 arti, sama yang 24 karat. Lebih banyak ada di sini. Yang di tengah-tengah Bante yang paling banyak. Entah itu yang 18 karat, 20 karat, 15 karat. Ya itu adalah kita tuh 200 Indonesia 240 juta. Pasti ada yang orang suci. Dan biasanya orang suci yang 24 karat nggak dobral. Disimpan di tempat tertentu dan tidak dipromosikan. Yang menyimpan alam ya Bante ya. Ya alam ataupun manusia atau siapapun juga itu bisa tersimpan ada di sana. Oleh karena itulah maka manusia itu sesungguhnya seperti saya dan panjenengan itu. Kita sudah bisa menghitung, saya ini karatnya berapa sih? Mengapa saya menjadi biku ini? Ya dulu saya bukan biku, ya bekerja di perusahaan internasional, cari makan, cari uang, cari macam-macam. Sekarang meninggalkan itu semua, artinya di dalam proses melenyapkan, menurunkan derajat karat-karat kekotoran batin. Agar apa? Nilai emasnya tambah hari, semoga dalam kehidupan sekarang itu meningkat. Tapi apakah sampai 24 karat? Ya saya juga tidak yakin. Karena usaha saya tidak secara totalitas ingin segera 24 karat. Membutuhkan suatu usaha yang amat sangat keras. Nah, apa yang dikatakan sebagai kekotoran-kekotoran batin? Artinya emas tadi ya, yang ada kekotoran-kekotoran benda yang lain. Yang nomor 1 adalah manusia itu apa? Punya keinginan untuk serakah, untuk ingin lebih. Gak pernah cukup, dan itu betul saya alami. Apapun juga saya miliki selalu ingin lebih. Hari ini cukup, tapi nanti sore atau besok kurang. Nanti lusa demikian juga. Terus demikian juga. Bisa nggak dalam bidang agama yang katanya penuh kesucian tidak serakah? Bisa. Serakah. Pendetanya, wah ingin pendapatannya lebih. Organisasi agama ingin jemaatnya tambah banyak. Dengan cara mengambil jemaat agama lain. Bisa juga dengan menjelek-jelekkan agama orang lain. Dengan mempromosikan
kebaikan, keindahan, keunggulan agamanya sendiri. Banyak sekali, biarpun dalam bidang yang dikatakan suci, bersih, itu pun keserakahan, keinginan lebih pun bisa berlangsung. Dan ini adalah yang harus kita waspadai. Ribut antar umat beragama terjadinya karena ada ingin lebih. Sangat jarang itu di dalam agama tidak punya keinginan sama sekali. Kecuali dirinya sendiri, saya ingin membersihkan batin saya. Terima kasih Bante. Jadi kalau yang disampaikan Bante bahasanya manusia suci tadi ada tapi jarang ya. Kali ibaratnya emas tadi ya Bante ya. Ada manusia jahat. Nah kalau jahat itu kalau kita secara objektif ya Bante ya, itu kan jahat, lawan kata jahat itu kan baik. Kotor, lawan katanya itu bersih. Nah, kalau suci, itu lawan katanya enggak ada loh Bante. Ya jahat itu, buruk itu. Beda Bante, secara morfologi bahasa. Sehingga kalau jahat, lawan katanya itu baik. Kotor, lawan katanya bersih. Ya. Nah kalau suci, nah sehingga kalau ini mohon maaf ya Bante ya, ini kita cross check dari awal tadi yang saya jadikan clue sebelum kita ngobrol tadi ya untuk prolog tadi ya Bante. Seorang manusia suci itu ketika ya seseorang tadi tidak lagi terikat hukum alam. Begini, ya tadi sudah jelas bahwa manusia ini kan ada dua isinya. Saya itu lahir batin. Yang lahir panjenengan sudah mengatakan ada kekotoran dan sebagainya. Itu siapapun juga manusia sesuci apapun juga masih mengandung itu karena risiko dia hidup. Bante. Jadi apa? Ya badannya memang tidak suci dalam pengertian ada kekotoran, keringat, liur, kencing, berak, kentut, itu bagian resiko daripada hidup. Tetapi yang dikatakan suci itu adalah satu adalah tingkat batinnya. Batinnya itu apa? Pertama dia bisa mengendalikan atau zero dari kotor ya. Dari keinginan. Oh dari keinginan, bukan dari kotor. Ya. Karena kotor itu terkait dengan ragawi ya Bante. Karena ada keinginan, maka timbul kekotoran. Resikonya. Perilaku menjadi. Karena apa? Ya. Kalau orang itu sudah keinginannya menjadi zero, nah itu boleh dikatakan tadi itu murni. Karena kotoran itu dimulai dari keinginan, ketamaan, ujungnya ya dari keinginan dulu, tamak, serakah, alohamah, nah itu serba yang berlebih. Nah, untuk mau berlebih ini itu kriteria apa Pak? Yang dikatakan jahat itu atau buruk itu yang adalah merugikan pihak lain. Tindakan, ucapan, perbuatan maupun pikiran yang merugikan orang lain itu pasti buruk. Tetapi dikatakan baik atau suci, jadi baik itu kadar yang paling rendah, paling tinggi itu adalah suci, adalah yang memberi manfaat kepada orang lain atau pihak lain. Ya, tidak selalu manusia, tetapi juga tumbuh-tumbuhan, binatang, alam, menghancurkan alam itu juga perbuatan buruk. Yang kedua adalah memberikan kesejahteraan pihak lain. Nah, yang ketiga adalah kebahagiaan pada orang lain. Jadi ada manfaat, sejahtera, bahagia. Inilah yang dikatakan perbuatan baik atau perbuatan yang menjurus. Saya katakan menjurus kepada kesucian. Menjurus ke kesucian Bante. Nah, selama ada tiga ini, maka egonya tinggi. Karena apa? Kemilikan. Nah ini tidak bisa kesucian. Tidak bisa kesucian karena ada selalu keinginan ya Bante. Keinginan. Nah inilah yang kita harus mulai potong pelan-pelan. Menjadi less ego. Sehingga kita egonya itu berkurang. Dari waktu ke waktu terus keinginan kebun. Dan ujung yang paling akhir itu yang paling suci, sungguh-sungguh suci itu adalah yang zero ego. Zero ego Bante ya. Bukan less ego. Bukan less ego tapi zero ego. Biarpun saya ini katakanlah seseorang itu dimaki-maki dia tersenyum dan memaafkan. Hanya mendoakan yang terbaik. Diludahi dia tersenyum. Silahkan terus sampai
ludahmu habis, kering, silahkan loh. Biar kamu puas, senang dan sebagainya. Itu ada orang-orang semikian itu ada. Ning langka. Gitu loh. Seperti emas 24 karat. Itu langka. Ada orang-orang demikian. Jadi kalau dia masih membalas keburukan dengan keburukan, itu belum suci. Masih di bawah. Kalau masih dalam perjalanan. Kalau di filosofi Jawa ini Bante, orang filosofi Jawa itu ada kata-kata begini Bante. Memangun renaning tiasing sesami. Kalau kita bahasakan bahasa Jawa kebanyakan itu ora ana rasa seneng kejaba nyenengke liyan. Betul. Karena itu orang itu adalah urip itu apa toh? Urip itu nguripi liyan. Nguripi liyan. Nah, kata liyan di sini ini bukan sesama manusia. Enggak. Tetapi sesama makhluk hidup. Betul. Membangun renaning tiasing sesami. Itu kata sesami di sini ini bukan sesama manusia. Betul. Ya, tetapi sesama makhluk hidup. Kalau tidak selalu makhluk hidup. Karena mati juga apa benda mati? Alam. Gunung. Jangan babat alas habis-habisan. Jangan mengambil tambang tanpa tanggung jawab. Kalau sudah seperti itu, otomatis sudah zero ego ya Pak Bante. Iya. Dalam beda jadi les ego dulu, dipaprasi pelan-pelan sampai nanti paling bawah itu zero ego. Karena apa? Zero ego tidak hanya dibabas, termasuk akarnya pun sudah dibuang. Nah, ini usaha yang sangat keras dan sulitnya luar biasa ya Bante. Dan tidak cukup kehidupan yang sekarang. Bisa dilanjutkan dalam kehidupan yang akan datang. Maaf Bante, tadi Yang Mulia Bante mengatakan bahwasanya manusia suci itu ada tingkatan-tingkatannya. Betul, betul. Ini untuk indikatornya Bante, tingkatan itu yang bagaimana saja Bante untuk menuju kesucian tadi. Ukuran yang paling mudah. Kita kan urip itu kan saling memandang, saling mengukur loh. Nah, selalu memandang. Kelihatan barangnya sama tapi kualitasnya beda loh. Ada KW1, KW2, KW3. Ada yang ori. Ya yang ori ini yang mahal. Nah ukurannya memang yang hanya 3 sebenarnya. Yang utama. Pertama, lihat seberapa jauh masih kepemilikan. Mempunyai keinginan untuk menyenangkan dirinya sendiri atau kelompoknya. Dan selalu inginnya itu apa? Lebih. Nah, keinginan ini kan tidak selalu tercapai. Bisa juga tidak tercapai. Ujungnya apa? Bahwa ini pun keinginan pun tidak kekal. Nah, yaitu uwah gingsir. Keinginan juga uwah, itu juga gingsir, berubah. Uwah gingsir mulur mungkret Bante. Betul. Dari apa yang diajarkan oleh Sosro Kartono. Itu memang itu hukum alam. Dalam agama pun bahasanya di bahasa Arab, bahasa Pali, bahasa Sanskerta. Ning itunya ya itu. Nah, kemudian kedua, dampak dari kepemilikan punya ingin itu dan rasa tidak puas. Tidak puas karena apa? Mulur mungkret. Wah gingsir. Mulailah timbul ketidakpuasan. Nah, ini sudah kekotoran sudah. Ning sudah mulai halus. Nah, yang tidak halus lagi lebih rasa tidak senang. Nah, negatifnya naik lagi yang lebih tinggi lagi. Mulai benci, iri, kesal, cemburu. Wah, dalam kehidupan itu cemburu dalam macam-macam. Kemudian ujung apa? Kekerasan. Kekerasan dalam pikiran, kekerasan dalam ucapan, dan kekerasan dalam perbuatan. Seringkali 3 kekerasan ini bahayanya adalah yang dengan nuansa agama. Agama ini seperti kekerasan itu seperti api ditambahi bensin, ya makbel saja. Nah, ini bahaya. Dan kenapa bisa terjadi demikian itu? Oleh karena kesesatan pikiran yang sesat terhadap urip dan
hidup dan kehidupan ini. Urip lan panguripan. Urip dan penguripan itu kesesatan pikir. Gitu. Di dalam semua ajaran, semua budaya, kesesatan pikir ini terjadi. Mengapa Hitler begitu kejam? Karena kesesatan berpikir benci terhadap orang Yahudi. Sedangkan dia sendiri keturunan Yahudi. Macam-macam. Kesesatan pikir itu terjadi pada lian. Binatang tidak punya rasa benci. Hanya karena instingnya aja dia. Untuk melindungi diri dia kadang-kadang seperti galak. Seperti galak gitu. Karena untuk melindungi diri, melindungi anak-anaknya. Dan ambunnya sudah kelihatan terasa dia. Apakah kita terganggu gitu dia akhirnya menjadi galak. Terancam. Tapi kalau kita punya rasa kasih dan rasa sayang, itu dia akan merasa. Sehingga mengapa ada orang yang dengan berkumpul dengan singa ya nggak apa-apa, kumpul dengan harimau nggak apa-apa. Itu terjadi. Karena itulah maka di dalam kehidupan itu dibutuhkan kasih dan sayang. Kasih itu adalah sesuatu yang sifatnya memberi dalam pikiran hati. Sayang itu apa? Saya mau bantu. Agama itu apa sih? Saya mau bantu. Kalau tidak bisa bantu, tidak mau bantu, setidak-tidaknya jangan ganggu. Jangan mengganggu. Nah, itu intinya ajaran apa agama, apa kerohanian, ataupun apapun namanya, bantu, jangan ganggu. Selama kita itu masih mempunyai rasa kasih, maka kita itu akan membantu. Jadi untuk menuju kesucian tadi, ini kebersihan batinnya dulu. Belum sampai kesucian, baru bersih dulu. Nah bersih itu kan pasti ada karat-karatnya yang nempel. Nah, itu harus rajin-rajin dan rasa senang di apa namanya, kalau apa dipoles apa bukan dipoles ya. Dibersihkan itu pakai apa namanya? Gosok, Pak ya. Pakai kertas gosok gitu ya. Kertas gosok itu loh. Tiap hari udah kita itu semua. Karena itu ojo rumangsa wis dadi. Ojo rumangsa bisa ngrumangsani. Sing ngrumangsani. Yaitu apa? Kita semua masih dalam perjalanan. Masih dawa, masih ado lakune. Karena itu apa? Ojo dumeh. Dumeh pakai jubah begini, mlakune beda. Jane padha wae. Cuman dengan begini, wis hati-hati loh. Nang pasar lu ada biku ke pasar. Lu ada biku kok nonton film. Ini adalah untuk membatasi. Kan akhirnya sang biku tadi malu sendiri ya Bante ya. Masuk biku nonton film. Karena itu nanti yang bisa menjaga dunia itu, apa yang dikatakan yang pertama, yang paling dan utama, merasa malu berbuat yang tidak baik, yang merugikan orang lain, yang merugikan alam. Selama kita rumangsa malu, makanya kita tuh dikasih baju. Neng kalau asu, kucing, gajah nggak nganggo baju, ya ora isin. Neng menungso tuh diberi baju kenapa? Udah duwe isin. Kalau ndak punya isin, meskipun pakai baju, podo karo kewan. Berarti memang Bante ya. Jadi semua harus diawali dengan kebersihan hati dulu. Betul, bersih dulu. Kita itu panjenengan sudah ngendikon. Selama kita masih urip nggak bersih, betul. Apa? Iji boloten. Meskipun sehari mandi 3 kali, bolote ya metu. Ambune ya sik metu. Jadi apa? Oh, batin saya ya ijik boloten, ya ijik mambu. Itu merupakan kekotoran-kekotoran ragawi. Satu ragawi, yang satu kekotoran batin. Dan itulah yang dikatakan perlunya sehari ya 2 kali paling tidak itu membersihkan diri. Gunanya sembahyang, meditasi, chanting, itu adalah untuk melakukan pembersihan. Bante, kalau kita tadi bicara tentang kekotoran ragawi, setelah itu untuk itu harus ada pembersihan. Nah, yang kedua tadi Bante, bahasanya untuk salah satu syarat manusia suci ya, memang langka ya Bante ya. Kalau manusia baik, manusia bersih masih gampang lah, misalnya tidak terlalu sulit ya untuk kita mendapatkannya ya Bante ya. Barangkali masih bisa kita temukan. Kalau suci kan memang sulit.
Yang kedua tadi adalah ketika yang bersangkutan itu tidak terikat hukum alam nandur ngunduh. Contoh Bante, ini ada salah satu tokoh agama. Saya tidak perlu sebut agama apa karena memang kita konteksnya tidak harus konteksnya bukan untuk jelek-jelekan Bante, tapi hanya untuk contoh saja. Ada salah satu tokoh agama yang dianggap suci oleh yang memuja, tentunya. Yang tidak memuja ya tidak menganggap suci gitu loh. Ini karena masa hidupnya itu pernah ikut perang, beberapa kali perang. Nah tentunya di dalam perang tadi dia pernah membunuh. Akhirnya dia matinya pun terbunuh atau dibunuh. Ya. Sehingga ini sudah gugur untuk dinyatakan sebagai manusia suci karena dia terikat hukum alam tanam tuwe, nandur ngunduh. Nah kalau menurut Bante ini tadi sebenarnya suci itu bisa diraih, tapi dengan berbagai misalnya proses laku ya Bante ya. Sekiranya ada nggak kira-kira manusia yang tidak terikat hukum alam nandur ngunduh Bante? Sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada Bante. Semua. Neng kita lihat ya. Ibaratnya jubah saya ini terkena kekotoran. Yeah. Tinggal lihat kekotoran ini mudah dihilangkan apa tidak. Yeah. Ya. Kalau tidak berarti akan ngunduh. Yeah. Ngunduh woing pekerti. Yeah. Woing pekerti. Tetapi kalau itu lebih gampang dicuci, dikatakan bersih, neng masih kelihatan. Yeah. Jadi meskipun kita ambil aja Buddha, ya sudah dikatakan manusia suci dalam kehidupannya sebagai manusia. Itu pun masih ngunduh woing pakerti. Yaitu apa? Meskipun dia sudah begitu putihnya, tapi dalam kehidupan yang lampau dia pernah berbuat keburukan, belum terbayar. Ibaratnya kita itu pinjam uang dari bank, wis dibayar. Neng kok diperiksa kok masih ada yang belum dibayar. Ini juga harus dilunasi. Yaitu beliau apa? Beliau masih difitnah. Neng pada waktu difitnah dia hanya cuma satu, memaafkan. Dia tidak membalas. Pada waktu dia dibunuh, kemudian batu dijatuhkan luka, ya ini juga woing pakerti. Saya terima, maafkanlah dia yang membunuh. Kemudian dia lakukan banyak. Yang cuman apa? Maafkan. Tetapi utang zaman biyen ya kudu dibayar. Tapi buat dia tidak ada rasa benci, marah, dengki, iri, mau membalas. Itu tidak ada. Monggo silahkan. Bahkan sampai dibunuh pun ada seorang suci zaman Sang Buddha Moggallana. Yaitu sampai dia sudah mencapai tingkat kesucian batin. Tetapi pada waktu itu dia ada maling masuk ke wiharanya, barang yang dicuri ditaruh di situ, malingnya lari, maka dia yang dianggap pencurinya, digebukin hampir mati. Murid Buddha sudah ketemu dengan Buddha, maka murid-murid tanya, ini orang katanya suci lah kok mati ini kok digebukin kayak begitu. Digebukin maling gitu ya Bante. Dikira maling. Dikira maling. Karena apa? Buktinya masih ada barang curian ada di situ. Maka Buddha, coba kamu ceritakan sendiri. Maka Moggallana cerita, dalam kehidupan yang lampau saya itu memang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk sekali. Yang belum terbayar. Nah saat inilah saya mesti membayar perbuatan buruk saya, digebukin hampir mati. Dan siap saya mati. Dan saya memaafkan mereka yang melakukan yang sudah itu. Saya gitu tadi. Tidak membalas keburukan ini. Neng masih berlaku hukum itu. Begitu beliau meninggal dunia, sudah selesai, maka dia tidak lahir lagi. Sudah zero, sudah zero. Sama dengan Buddha sendiri, begitu dia meninggal dunia, karena apa? Dikasih makan yang isinya racun. Tapi bukan niatnya yang memberi makan. Neng dalane urip, dalane pati ya memang itu. Karena itulah dalane pati pun harus kita terima dengan lapang dada. Ya, seperti sekarang ini ada di Malang ada terjadi bencana, ikut dalane pati. Mau disalahkan? Enggak, ya itu dalan aku membayar perbuatan yang lampau saya yang belum terbayar. Nah,
Karena itu ada harus ikhlas, melepas gitu loh. Karena kita memahami adanya hukum hukum nandur ngunduh. Nandur ngunduh itu. Tanam tuwe. Terima kasih Bante. Jadi ada 3 hal ini tadi yang dari Bante katakan, yang saya simpulkan 3 hal. Kalau yang khusus yang terakhir Bante. Yang pertama, ketika kita cross check dengan hukum alam, adakah manusia suci? Kalau yang bersangkutan masih terikat hukum alam, nandur ngunduh, berarti belum bisa dikatakan suci. Dan itu tadi Bante mengatakan, ya berarti tidak ada manusia suci. Itu tadi Bante mengatakan demikian. Saya tidak mengatakan tidak ada makhluk suci. Tapi nandur ngunduh yang dia terima itu tidak dibalas dengan keburukan. Tidak nandur anyar, menuai lampoya. Orang suci ada, kalau tidak ada orang suci, maka semua manusia ini adalah buruk semua. Dan itu tidak mungkin. Barangkali bersih Bante ya. Iya, bersih. Maksud saya gini Bante, jadi dalam hal ini ada manusia yang dianggap suci oleh pada komunitas-komunitas tertentu. Betul, betul. Tetapi ketika bicara hukum alam, belum dikatakan suci karena masih terikat hukum alam. Tapi ketika bicara komunitas tadi, ini dikatakan suci, dianggap suci. Dianggap suci oleh komunitas tadi, disucikan. Nah ini saya jadi teringat gini Bante, mohon maaf. Saya beberapa waktu yang lalu, saya ini kan diundang untuk memberikan semacam ceramah ya Bante ya, di komunitas Hindu Jawa. Nah saya cermati salah satu kata-katanya waktu itu, yang pembawa acara ini seorang mangku. Beliau mengatakan kepada Romo Pinandita yang telah disucikan. Nah berarti ini klop tadi Bante. Jadi ketika kita bicara hukum semesta, hukum alam, ini tidak ada manusia suci karena masih terikat hukum alam. Tetapi manusia suci yang dianggap suci oleh komunitasnya atau disucikan itu ada. Karena melewati kriteria-kriteria tadi, ritual-ritual dan kriteria-kriteria tadi. Betul, nah, betul. Itu saya betul-betul istilahnya salut yang ketiga Bante. Ya. Saya salut kepada Bante, kepada kaum Buddhis. Jadi kalau saya disucikan itu ada upacaranya. Ada upacaranya. Padha mbek tadi wisadus. Nggih. Ning apa sudah enggak keringetan? Nggih. Apa tetap nggak boleten? Dalam perjalanan saya sekarang ke depan masih mungkin kepleset. Leres Bante. Nah, jadi apa? Disucikan itu adalah pindah kelahiran dari kelahiran duniawi menjadi kelahiran spiritual. Jadi, manusia yang disucikan, atau dianggap suci oleh komunitasnya oleh komunitasnya atau telah mengikuti kriteria, melewati kriteria-kriteria tadi. Betul. Ibaratnya seperti orang sekolah sudah sarjana, sudah lulus. Neng belum wisuda. Tapi setelah diwisuda dianggapnya. Tapi mulai dengan kehidupan tataran yang baru, yang bisa terjadi kekotoran-kekotoran yang baru. Nah ini yang poin kedua ini dari Bante, saya betul-betul salut ya sama pada Bante, pada kaum Buddhis, dan juga Nun Sewu, juga dari tadi yang saya sampaikan, saya pernah diundang ke komunitas Hindu Jawa tadi. Mereka dengan kesatria mengakui bahwasanya manusia yang disucikan atau dianggap suci. Betul. Mau mengakui gitu Bante ya. Sementara di seberang sana itu seringkali gini Bante, orang tersebut karena dianggap tokoh agamanya, komunitasnya, ini kan dianggap suci. Tetapi ketika ada orang lain yang tidak menganggapnya suci, dia udah marah-marah. Nah, sehingga mohon maaf Bante, saya ini kadang-kadang ya manusiawi ya Bante ya. Saya ini kan kadang-kadang usil, tapi usilnya itu untuk sebuah ilmu Bante. Ya. Saya pernah saya ketemu dengan tokoh agama tertentu. Saya tanya, dia menyebutkan nama kebesarannya. Ini kadang-kadang saya tanya gini, mohon maaf kalau nama kecil apa yang diberikan orang tua? Nah, karena kalau di dalam kasana budaya Jawa yang berhak memberi nama kita itu orang tua kita. Saya tanya gitu. Nah, kalau orang tersebut atau pengikutnya marah, oh berarti mohon maaf nih Bante ya, kalau menurut pandangan kami, oh berarti orang ini egonya masih tinggi. Tetapi kalau orang ini dengan mengatakan nama kecil saya ini,
tanpa merasa tersinggung, tanpa merasa emosi. Nah ini saya merasa ini egonya sudah bagus. Ya. Ini saya menemukan beberapa Bante. Sehingga kalau boleh saya kasih gimana Bante? Penjelasan dari apa yang diajarkan oleh Buddha. Pada waktu Buddha masih hidup, itu ada sekelompok masyarakat yang sangat tidak suka terhadap Buddha, yang disucikan, dianggap suci oleh muridnya. Wah, dikatakan, wah Buddha itu begini, begitu. Murid-muridnya udah gak tahan kupingnya ini. Ya, dan ngajak, sudahlah kita pindah aja. Maka Buddha bilang, kalau kamu pindah, berarti membuktikan omongannya orang itu benar. Kali itu apa? Ya tetap di sini. Ya aku ini gak tahan, Buddha marah-marah. Itu salah kamu, bukan salahnya dia. Kenapa kamu gak tahan gitu? Kenapa gak tahan? Berarti kamu belum melaku itu durung maju. Sekarang kendalikanlah marahmu, maafkanlah mereka. Maka kamu akan tenang, tentram, dan Anda bahagia sambil membahagiakan orang lain. Nah kalau demikian juga kalau ada orang memuji-muji Buddha. Buddha itu top, paling bagus, dan sebagainya. Awas, kamu jangan mongkok. Karena kalau kamu mongkok, kemudian jadi sombong, tinggi hati, menganggap Buddha itu paling tinggi dibandingkan lain. Itu salah kamu juga. Kamu harus menganggapnya, apa yang Anda katakan itu ada benarnya, dengan rendah hati, dengan ramah tamah. Itu adalah cara urip sing bener. Wah, ini luar biasa ini para pemirsa. Ini tidak gampang. Karena itu urip itu adalah pengendalian diri. Ibaratnya ini loh, hidup ini sama ada gas, ada rem. Kalau gas terus, gas ini apa? Keinginan mau menuju ke sana secepat-cepatnya, gas sebanyak, awas bisa nabrak. Karena itu perlu adanya kesadaran. Ini remnya. Dengan rem inilah maka penumpang dalam mobil kita, yaitu istri, anak, tetangga, masyarakat, semua bisa nyanyi-nyanyi dan happy. Karena apa? Gas dan rem ini yang kita mainkan dalam kehidupan ini. Ojo dume. Nah para pemirsa, ini sangat luar biasa poin 2 yang saya catat nih. Jadi ketika umat Buddhis mendengar Sang Buddha itu dijelek-jelekan, dimungsuhi, diserang ini manusiawi, dia marah. Betul. Tapi Sang Buddha ini tidak marah gitu. Nah ini menandakan kedewasaan dari umatnya tadi. Nah begitu juga dengan beberapa kasus misalnya yang beredar di masa kini. Seringkali kalau ada salah satu tokoh agama itu dijelek-jelekan, umatnya itu marah-marah, bahkan baperan. Umat Buddha juga gitu kok. Sama Bante ya? Iya, namanya manusia yang masih penuh dengan kekotoran, gampang tersulut. Gitu. Padahal tadi secara ada biku-biku yang tersinggung marah, ada juga. Kita itu masih dalam perjalanan, tidak ada jaminan. Yang ngaku Buddhis pasti baik, belum. Kembali, sing ngaku mas-masan oke. Mas bener durung karuan. Wah, luar biasa nih para pemirsa. Jadi padahal tadi orang suci menurut semesta ini bisa dikatakan tidak ada. Karena masih terikat hukum semesta, hukum alam. Tapi kalau orang yang dianggap suci atau disucikan ada. Nah tentunya yang menganggap suci atau yang mensucikan setelah lewat proses adalah komunitasnya. Nah disinilah akhirnya sebuah indikator kedewasaan umatnya. Kalau sang tokoh dijelek-jelekan, kok masih marah, berarti kan masih baper. Nah, itu kan kedewasaan umatnya berarti masih harus ada dua. Ada dua Bante. Umat dan si tokoh. Si tokoh ya. Ada juga tokoh dan agama tokoh ini dijelek-jelekan, si tokoh marah-marah dan memprovokasi ini. Memprovokasi umatnya. Iya. Jadi tetap ada dua. Ada dua harus terkait. Dua-duanya itu karena masih manungso, dua-duanya harus menyadari remnya ini loh. Terutama pemimpin itu harus remnya harus lebih pakem. Karena dia harus bisa mengendalikan umatnya. Kalau dia sebagai kusir tidak bisa mengendalikan, mobilnya nabrak. Ini yang sangat penting sekali. Kita tidak bisa menyalahkan umat, tapi nomor satu
dengan pemimpinnya dulu. Perilakunya bisa mengendalikan diri apa tidak. Mengendalikan diri dalam pikiran, dengan ucapan, dalam perbuatan. Dan seringkali kalau orang bisa mengendalikan diri, dianggapnya orang yang lemah. Nah, padahal itu malah kuat ya Bante. Sebenarnya karena musuh terbesar itu kan pengendalian dirinya sendiri. Betul. Tapi hukum manusia biasa kalau wani itu lanang itu bisa ngene itu jenenge lanang. Tapi kalau begini, lemah itu. Kayak wedok itu ora wani perang. Ada yang mengatakan, es gandul tali merang. Wong gundul ora wani perang. Kalau gundul dianggap ora wani perang. Dia perlakukan apa aja, ya silahkan dan sebagainya. Nah ini juga. Nah poin yang ketiga para pemirsa dan mohon maaf Bante ya. Tadi saya betul-betul salut sama kaum Buddhis pada Bante ya. Ketika mau mengakui, bahkan bercerita yang dimana orang awam malah belum tentu tahu. Yaitu apa? Bagaimana Sang Buddha Siddhartha Gautama meninggalnya pun itu diracun. Bukan diracun. Makan yang mengandung racun. Yang memberi tidak tahu itu racun. Oh gitu, yang memberi. Sementara di kaum sana, kaum seberang lah, saya nggak menyebut nama. Ini pemimpinnya, junjungannya, ini kan mati diracun. Tetapi ini ditutup-tutupi. Bahkan ketika sekelas tokoh agama pun yang katanya hebat, pernah saya tanya tentang ini, marah-marah. Tapi setelah saya tunjukkan literasinya, ini loh literasinya, baru dia terdiam. Dia marah-marah. Nah, ini kan saya salutnya begitu Bante. Saya awal kalau ketemu dengan Bante kan beberapa kali, tapi mulai akrab kan kemarin ya Bante, kurang lebih 2 bulan yang lalu ya. Bante bercerita dengan kesatria, ya Buddha Siddhartha itu meninggalnya mengkonsumsi racun. Ya. Diracun orang, tetapi yang meracun tadi tidak sengaja. Tidak sengaja. Ya. Tapi ini kan sebuah pengakuan kesatria atau Bante. Dan yang diwejangkan Sang Buddha, orang lain itu menyalahkan orang yang memberi itu. Kamu itu membunuh Buddha, dosa besar. Kamu itu membunuh Buddha. Buddha mengatakan begitu, jangan menyalahkan dia. Bukan salahnya dia tidak punya niat meracuni. Malahan Anda berterima kasih kepada dia. Karena dia tidak tahu apa yang dilakukan. Dan Buddha dengan makan itu menuju jalan kematian, kamu harus terima kasih. Wah ini luar biasa ini betul. Nah, itu benar. Jangan nyalahkan dia. Ya, seringkali kan kita suka menyalahkan kamu sih, paling seneng tangan itu kamu itu. Nah itu diajarkan oleh Buddha, jangan. Karena dia juga berjasa. Karena dia memberi dana makanan, nggak taunya mengandung bahan makanan yang beracun, sehingga menyebabkan Buddha itu sakit dan menuduh. Nah itu kan berjasa, memberi saya jalan, memberikan jalan menuju kematian. Janganlah kita itu nyalahkan orang lain. Nah kalau yang orang seberang tadi saya katakan tadi Bante, dalam literasi itu saya baca itu kan, yaitu tadi karena masa hidupnya dia pernah membunuh orang. Betul. Dia pernah ikut perang 29 kali, dia pernah membunuh orang. Nah yang memberi racun tadi seorang wanita, karena suaminya, saudara laki-lakinya, orang tuanya itu dibunuh oleh yang bersangkutan tadi, sehingga akhirnya dia dendam. Dia ya sengaja dia menyajikan makanan ada racunnya, dan setelah itu orang tersebut ini dibunuh oleh pengikutnya gitu lah. Nah, saya tidak ingin bahas itu Bante, saya tadi saya mengatakan wah ini salut sama cerita Bante, seorang tokoh Buddhis ya dengan kesatria, sementara yang di seberang sana malah nutup-nutupi. Sementara Bante malah dengan kesatria menceritakan, padahal tidak semua orang tahu ya, kalau ternyata Siddhartha Gautama ini meninggalnya mengkonsumsi racun. Diracun tetapi yang memberikan racun tidak tahu kalau itu racun. Nah, padahal apa ini juga termasuk ini Bante ya, misalnya karena yang pernah saya dengar juga saya baca ya Bante ya, karena dari lahir sampai meninggal ini Siddhartha Gautama ini kan tidak tidak pernah membunuh atau gimana tuh Bante, sehingga misalnya bisa dikatakan serba baik-baik semua gitu loh.
Ya oleh karena kita itu kan ada kelahiran kembali. Kalau konsep Buddha ada kelahiran kembali. Sudah menimbun banyak perbuatan baik, tapi juga perbuatan buruk dalam kehidupan yang lampau juga masih ada. Sehingga apa? Dalam kehidupan yang sekarang, risiko orang hidup, risiko ya, pasti tua, mesti sakit, mesti mati. Itu, resikonya. Itu memang hukum alam juga, Bante. Kita mempunyai badan, ya harus ada resikonya. Oleh karena itulah maka dengan kesadaran ini beliau kan lama tinggal di surga. Surga itu tidak enak, bosen. Yang enak itu di bumi. Bahkan kebalik dengan kita kan. Semua diajak ke surga. Sedangkan Buddha Gautama tidak enak di sana itu. Siddhartha. Maka beliau turun ke bumi mau menyempurnakan kebajikannya. Hanya di bumi inilah dia bisa menyempurnakan. Kalau di surga tuh ibaratnya urip tuh semua serba enak. Jadi ini nggak enak toh. Jadi nggak enak kan? Nah, iya kalau di bumi penuh dengan perjuangan, ada penuh dengan tantangan, ada suka ada. Itu malah apa membuat kita itu asal memiliki apa? Kesadaran. Wah, ini dengan kesadaran inilah maka selalu kita melangkah satu langkah menuju kita tetapkan. Ibaratnya panjenengan kan punya mobil kan punya GPS. GPS itu kan lihat, oh saya mau ke sini, dikasihkan. Sudah apa? Dari waktu ke waktu saya mengikuti perintahnya GPS menuju ke sana paling cepat. Lah ya itu. Agama itu di situ sebenarnya. Asal kita tahu tujuan kita kemana sehingga kita bisa datang. Sehingga apa? Penumpang mobil kita itu senang, gembira, selamat nomor satu. Dan di dalam kehidupan ini tidak semua orang kalau sudah berbuat jahat itu selalu jahat. Ada seorang raja besar di India yang namanya Ashoka. Mungkin pernah lihat filmnya itu Ashoka. Dia tuh orang yang serakah, rakus, kepengennya apa? Kerajaan seluas-luasnya. Kemudian dia punya istri 2. Yang satu adalah yang mempunyai sifat yang sama. Satu istrinya yang mempunyai sifat kerohaniannya tinggi. Kemudian pendetanya diminta mendoakan kita mau berangkat perang. Saya nggak mau. Pendetanya bilang begitu. Mendoakan kamu berangkat perang untuk keserakahan, saya tidak boleh. Yang pendeta kelompok satu lagi, oh iya kita doakan, maju terus. Setelah pulang dia mengalahkan kerajaan Kalingga. Mayat itu berkelimpangan. Baru dia sadar mengenai apa katanya pendeta dari istrinya yang kedua ini. Baru timbul kesadarannya. Setelah membunuh ribuan orang itu. Waktu pulang istrinya yang nomor 1, wah nyambut dengan genderang. Sedangkan beliau dengan gontainya tidak bersemangat. Kemudian dia pulang disambut dengan istri keduanya. Kenapa? Saya menyadari kekeliruan saya. Maka dia belajar dharma mengenai urip dan apa yang seharusnya dilakukan. Kemana arahnya. Dia menjadi raja yang besar di India. Dia mendirikan pertama kali itu apa? Rumah sakit binatang. Bukan rasul. Kenapa? Rumah sakit manusia sudah ada. Sudah wajar dan sudah ada pada waktu itu. Pertama kali ada rumah sakit untuk binatang, dia bikinkan irigasinya. Hidup saya apa? Mensejahterakan rakyat banyak dan saya ajarkan dharma. Dan dharma itu yang diajarkan apa? Dia tulis di prasastinya. Isinya itu apa? Hendaknya tiap orang menghargai kepercayaan orang lain. Wah, luar biasa itu. Mereka yang menghina agama orang lain, yang menghancurkan agama orang lain sama dengan membuat lubang kubur bagi agamanya sendiri. Karena itulah belajarilah agama orang lain, kepercayaan orang lain, dan hormatilah. Tidak saja mempelajari, dengan mempelajari itu kita menghormati, toleran. Itulah yang prasasti Ashoka mengenai toleransi, hidup beragama secara harmonis. Ini yang dikatakan moderasi beragama itu. Padahal tahun berapa itu Bante itu? Wah, sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu. Kira-kira 200 tahun sebelum. Nah, ini 200. Nah, luar biasa Ashoka, Raja Ashoka. Luar biasa. Ada filmnya juga. Filmnya ada di apa?
kita bisa nyimak di YouTube ada, di TV di ada. ada. Ya. Nah ini luar biasa ya para pemirsa. Jadi orang yang buruk pun ya, bisa menjadi orang yang disucikan. Yang disucikan. Karena apa? Disucikan itu bukan karena ritualnya. Ya. Lihat perilakunya. Jadi apa yang telah dilakukan? Disucikan itu lewat proses, ya, entah itu proses dari perilakunya sendiri maupun lewat proses disucikan oleh orang lain. Disucikan. Nah ini para pemirsa ini luar biasa. Di surga aja bisa jenuh, bosen. Sementara yang lain bahkan di dalam keyakinannya itu tidak punya surga, itu pun malah kepingin masuk surga. Wong dia di keyakinannya nggak ada surga, karena mohon maaf, surga ini yang saya tahu itu adanya di bahasa Jawa kuno, bahasa Sanskerta. Kalau bahasa Pali ada juga ya, surga. Ya, swarga. Ya. Jadi alam-alam kedewaan. Yeah. Dan itu tingkatannya banyak sekali. Yeah. Nah, karena itu surga itu ada dua. Ada dua. Surga yang sifatnya alam sana, surga yang satu itu surga yang real. Yaitu hidup sekarang ini. Real. Yang lampau itu sudah lewat. Ya, yang lampau lewat. Nggak usah disedihkan. Yang ke depan itu belum kita ketahui. Jangan dikhawatirkan. Coba ciptakan bahagia saat ini, menit ini, detik ini, hari ini, setiap hari. Tanpa kebencian, kedengkian. Nah, itulah surga yang real hari-hari. Nah, kalau kita sudah mati, maka surga yang kita tumpuk itulah yang menjadi ke depan itu. Jadi jangan hanya lihat sana. Ciptakan sini. Ciptakan sekarang di sini yang kita hadapi. Hidup ini yang akur terhadap lian, terhadap alam. Rasa seneng kejaba nyenengke lian. Betul. Membangun renane tiasing sesami. Itulah gitu. Nah, para pemirsa ini luar biasa ini. Jadi apa yang disampaikan ini ngomong-ngomong ilmu Jawa ya. Iya. Karena ilmu apa? Ilmu kamanungsan. Selama dia manusia, dia bisa mencerna ini. Kalau dia menjadi binatang, tidak bisa. Jadi makhluk halus, tidak bisa ngomong ini. Tidak bisa. Hanya karena itu katakan ilmu kamanungsan, karena selama dia ada mano itu pikiran, nurani, mano. Maka dia itu bisa membahas mengenai ini apa? Untuk meningkatkan harkat, derajat, dan martabatnya sebagai manusia. Iya, wah luar biasa ini Bante ini. Ketika kita bicara orang suci, nah para pemirsa, tentunya kan kadang-kadang orang ini kan bicara orang suci, bicara surga. Nah, ini kebetulan mumpung kita ketemu biku Buddhis. Nah, saya pernah baca Bante, kalau di ajaran Buddhis itu ada jana dan arupa jana. Ini apa istilahnya terkait dengan surga juga ya Bante ya? Sebenarnya jana itu adalah tingkat meditasi. Oh, tingkat meditasi, tidak terkait surga. Saya pernah dengar tuh katanya jana arupa jana itu katanya tingkatan surga paling rendah katanya. Enggak juga. Jana itu adalah tingkat meditasi 1, 2, 3, 4. Ya ibaratnya sekolah lah. Ya untuk diterangkan secara umum ya agak susah. Karena harus penuh dengan ketenangan, ketentraman, tidak terikat. Ya dirasani orang coba diem, tidak membalas, tersenyum. Bagian daripada apa jana-jana itu nanti. Tapi tidak langsung terkait dengan kesucian. Ada orang-orang yang mencapai jana kesaktian tertentu, termasuk kesaktian dari jana, tapi tidak mencapai kesucian. Karena masih juga marah, iri, kesel. Tapi itu hanya tingkat. Jadi kalau yang di Borobudur itu bukan jana, rupa datu sama arupa datu. Kalau yang di Borobudur rupa datu dan arupa datu itu kan saya pernah mempelajarinya Bante Sing. Kalau yang jana dan arupa jana itu kan saya sempat ketemu dengar dan lihatnya baru gitu loh Bante Sing saya tanyakan. Jadi di situ tingkatan meditasi, tetapi di situ masih ada ego ya Bante. Masih ada ego, masih ada nafsu. Iya, karena itulah maka less ego menjadi egoless. Ya, zero ego. Itu adalah bagian. Jadi memang kalau jana itu masih belum zero ego, masih jalan. Belum pencapaian, masih jalan. Jadi sehingga jana itu tidak kekal tentunya, jana dan arupa jana. Bisa. Kalau dia apapun juga kalau nggak dipelihara ya nggak kekal. Dia berubah. Begitu ada tantangan lain, tantangan dan rangsangan, bisa aja dia belok.
Ya, memang luar biasa ini yang ngobrol kita saat ini nih Bante. Mohon maaf Bante, sebelum kita tutup, ya, barangkali ada yang Bante ucapkan terakhir untuk season ini Bante, sampaikan. Ya, jadi kita itu semua hidup itu penuh dengan kekotoran. Tadi sudah jelaskan, ada ingus, ada air dan sebagainya. Kekotoran fisik ada. Karena itu kita tetap harus hidup bersih dengan cara membersihkan diri. Entah itu kotoran ragawi maupun kemudian kotoran batin. Nah, ini yang lebih halus. Ini yang kita diperlukan adanya kesadaran untuk melihat macam-macam kekotoran batin ini. Dan kalau kita lihat itu kekotoran dan ini merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, maka kewajiban kita itu untuk melakukan pembersihan batin. Dan kita akan tahu apa sih kriterianya, kriteria pencapaiannya itu adalah, lihatlah bagaimana orang yang di hadapan Anda. Kalau dia selalu tersenyum, dia dari nangis dia bisa melepaskan air matanya, dia bisa bangkit lagi dari keterpurukan, yang membuat orang itu gembira, bahagia, merasa bisa bangkit. Itulah hasil daripada pembersihan batin kita. Fisik tetap kotor, tapi jiwa tapi bisa bersih, tapi tetap bersih. Habis adus. Tetap adus, tapi kotornya tetap ada. Batin ini yang harus dikikis pelan-pelan sampai menuju yang paling murni. Ibaratnya kita menemukan bongkah batu, itu kalau kita sudah tahu itu isinya berlian, barulah kita itu kikis kekotorannya pelan-pelan sampai kita menemukan intan atau berlian di dalamnya. Itulah yang dikatakan orang suci. Ada di dalamnya, tapi harus dikikis dulu kekotoran-kekotoran di luarnya. Baru lihat itu. Dan ada batunya ada, tapi ada teknik mengikis. Nah, kalau kita tuh sesat, salah mengikisnya itu, maka itu akan rusak. Manusia juga begitu, seakan-akan mengikuti paham tertentu, paham ajaran tertentu yang dianggapnya itu baik dan benar, ternyata itu jalan sesat, ya akhirnya sesat. Dan itu ada di dalam sejarah kehidupan Sang Buddha itu. Ada orang yang menganggap itu jalan benar tapi sebenarnya sesat. Kemudian diluruskan oleh Buddha, maka dia akan bisa mencapai tingkat yang paling suci, menjadi orang yang suci dan tidak dilahirkan lagi di alam manapun juga. Terima kasih. Mari kita terus meningkatkan kebersihan batin kita untuk membahagiakan orang banyak dan otomatis membahagiakan diri sendiri. Selamat. Terima kasih Bante. Nah, para pemirsa yang saya hormati, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Yang Mulia Bante Jayamedo Tera terkait adakah manusia suci. Nah, bisa kita simpulkan secara objektif manusia suci di dunia ini tidak ada. Karena ketika yang bersangkutan itu masih terikat hukum alam. Satu, di dalam tubuhnya masih ada kekotoran. Entah itu kentut, ingus, keringat, atau bolot, berak, kencing, dan sebagainya. Itu kekotoran ragawi. Yang kedua, yang bersangkutan masih terikat hukum alam tanam tuai. Lahir dan mati, tanam tuai terutama. Tetapi kalau orang yang disucikan, entah itu oleh berbagai proses perilakunya sendiri, ataukah disucikan oleh proses komunitas, ini ada. Orang yang disucikan atau dianggap suci, disucikan oleh sebuah proses dari perilakunya, proses dari komunitasnya, ini ada. Orang yang dianggap suci atau yang disucikan. Sehingga disinilah bagaimana kita berproses. Seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Jayamedo Tera tadi. Prosesnya tadi sudah dijabarkan oleh beliau. Silakan para pemirsa yang terhormat untuk menyimak, mencermati secara baik. Dan juga disinilah
akan muncul indikator kedewasaan kita. Kedewasaan orang yang dianggap suci tadi atau yang disucikan, maupun kedewasaan komunitasnya, umatnya yang menganggap orang tersebut suci atau disucikan. Sampai seberapa indikator kedewasaan kita? Kenapa? Karena berkali-kali kita sampaikan, manusia itu menjadi tua itu pasti dengan bertambahnya hari, bulan, dan waktu. Tetapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Dan inilah proses yang harus kita lalui. Salah satu poinnya tadi adalah membangun renaning tiasing sesami. Ora ana rasa seneng kejaba nyeneng keliyan. Tidak ada rasa sukacita, sukaria kecuali membuat sukacita pihak lain. Pihak lain ini tidak hanya sesama manusia saja, tetapi semua alam semesta. Entah itu makhluk hidup maupun yang tidak hidup menurut kacamata manusia. Tadi oleh Yang Mulia Bante Jayamedo Tera digambarkan adalah gunung. Gunung kalau dirusak ya otomatis gunung akan membuat keadilan. Akhirnya apa? Terjadi tanah longsor, erupsi dan sebagainya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi obrolan kita tentang adakah manusia suci. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, mampu mencerahkan kita semua, mencerahkan bangsa ini supaya kita tidak mabuk dogma, tidak memuja-muja suatu tokoh agama yang belum tentu kesuciannya, terus kita memerangi, memusuhi saudara kita yang lain. Kita harus berpikir sehat, berpikir logika. Jangan sampai kita mengalahkan rasa kemanusiaan. Untuk sesi ini kami cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara Yayasan Rakat Prasojo. Kegiatan lainnya. Rahayu. Rahayu.